dari Flores NTT, Bapak Daniel Rangga. Shalom, selamat malam pendeta dan kru tajam. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai 15. Dalam ayat-ayat itu dikatakan pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur dan semak duri bisa berbicara. Apakah ini adalah suatu perumpamaan atau gambaran? Terima kasih. Kami bacakan pendeta, kami akan bacakan bergantian dari ayat 8. Hakim-Hakim 9 ayat 8 hingga 15. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Ayat 9. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah jadilah raja atas kami." Ayat 11. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Marilah jadilah raja atas kami." Ayat 13. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku dan menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Marilah jadilah raja atas kami." Ayat 15. Jawab semak duri itu kepada mereka, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon." Baik, silakan pendeta. Terima kasih. Tadi kan dibaca dari ayat yang ke-8. Seakan-akan ini adalah awal dari ceritanya, karena dikatakan sekali peristiwa. Tetapi kita baca dulu dari ayat yang ke-7. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga." Lalu kemudian dari situ barulah dia memulai ceritanya, dan dia mengatakan sekali peristiwa, barulah kemudian cerita ini dimulai tentang pohon-pohon, seperti ada rapat, lalu mereka lagi mau lihat siapa yang mau jadi raja dan lain sebagainya. Ini kan sudah diawali dari kisah Gideon. Setelah Gideon meninggal, siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan? Gideon adalah salah seorang hakim. Lalu salah seorang anaknya yang bernama Abimelek ingin untuk menjadi raja. Lalu kemudian apa yang dibuatnya? Ia membunuh anak-anak dari Gideon, semua yang lain. Abimelek ini bunuh, kecuali ada satu yang terlepas, yang tidak dibunuh, yaitu anak yang bungsu. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal. Ini nama lain dari Gideon, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Lalu Yotam inilah yang berdiri di atas gunung Gerizim, lalu kemudian dia menceritakan tentang perumpamaan ini, tentang bagaimana mereka mau menjadikan Abimelek menjadi raja. Semua pohon yang bagus-bagus sudah disebutkan, mulai dari pohon zaitun, lalu kemudian ada pohon ara, lalu kemudian ada pohon anggur, semuanya menolak, tidak mau menjadi raja. Sampai kepada semak duri,
Akhirnya semak duri mengatakan, ya sudah, kalau memang saya diminta menjadi raja, oke. Sekarang apa makna dari perumpamaan atau gambaran ini? Ini seperti menggunakan gaya bahasa personifikasi, di mana benda-benda yang tidak bisa berbicara diumpamakan bisa berbicara atau bisa berlaku sebagai manusia. Kita sebutlah ini sebagai suatu perumpamaan. Tetapi perumpamaan ini baru kita temukan maknanya nanti di ayat yang ke-16 dan ayat selanjutnya. Karena di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas untuk membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Yotam amarkan, kalau kamu mau membuat Abimelek menjadi raja, ingat Abimelek ini seperti semak duri. Kalian akan bisa dimakan habis oleh semak duri ini. Ini berbahaya kalau kalian mau membuat Abimelek menjadi raja. Ayat 20, tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan Bet Milo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan ini sama seperti yang ditulis dalam perumpamaan itu yang mengatakan dalam ayat yang ke-15, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras dan yang di gunung Libanon. Jadi perumpamaan ini menggambarkan apa yang disebutkan oleh Yotam tentang Abimelek yang bagaikan semak duri, tapi ia diangkat menjadi raja. Akhirnya ia menjadi raja yang justru membinasakan orang-orang yang mengangkat dia. Ceritanya cukup panjang, boleh baca di dalam bagian yang sisa dari Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Jadi ini bukanlah bukanlah pohon bisa berbicara, atau pohon ara, pohon anggur, semak duri bisa berbicara. Ini perumpamaan tentang Abimelek. Terima kasih.